Shalom para Shiner semuanya, apa kabar malam ini? Saya berharap kita semuanya ada dalam keadaan sehat, sukacita, boleh berkumpul kembali melalui pertemuan kita, pertemuan Shine Leaders Meeting and Fellowship untuk regional 5, 6, dan 7. Masih dalam pembahasan buku The Emotionally Healthy Woman atau Wanita yang Sehat Secara Emosi yang ditulis oleh Gary Sazero bersama suaminya Peter Sazero. Tidak terasa ya ibu-ibu semuanya, kita sudah hampir sampai pada akhir pembahasan bab ini, yaitu tinggal satu bab lagi. Kita hari ini pada pertemuan kali ini akan membahas bab 7 tentang berhenti berpikir keliru. Saya percaya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita semua sudah sangat diperkaya dan diberkati dengan berbagai penyajian dari para fasilitator yang sudah membagikan bab demi bab buat kita semua. Baik, kita akan sama-sama melihat dan membahas quit faulty thinking atau berhenti berpikir keliru. Beratus-ratus tahun yang lalu manusia percaya bahwa bumi itu datar dan banyak yang takut menempuh perjalanan terlalu jauh ke lautan karena ada kemungkinan akan sampai pada ujung lautan dan terjatuh dari bumi. 100 tahun yang lalu kaum perempuan tidak diberikan hak pilih karena dianggap membahayakan. Dan 60 tahun yang lalu sebagian besar orang tidak percaya bahwa manusia dapat berjalan di atas bulan. Saat ini tentu kita tahu bahwa semuanya itu ternyata keliru dan salah besar. Jelas terbukti bahwa berpikir keliru adalah suatu hal yang sangat menghancurkan dan menyesatkan kehidupan dan peradaban manusia. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan berpikir keliru? Apa itu berpikir yang salah atau faulty thinking? Menurut Gary Sazero, berpikir keliru adalah ketika kita percaya sesuatu itu benar, padahal hal tersebut adalah salah atau keliru. Mark Twain pernah berkata demikian, hal yang menyakitkan dan dapat melukai kita bukanlah apa yang kita ketahui, melainkan adalah apa yang ternyata kita pikir hal tersebut benar, padahal ternyata tidak demikian. Mengapa? Karena pertama, ternyata kita meyakini sesuatu yang tidak benar atau kebohongan. Dan yang kedua adalah karena tanpa kita sadari, kita membawa, bahkan menyebarkan kebohongan tersebut. Mempercayai sesuatu itu benar, padahal hal tersebut adalah salah, jelas merupakan ancaman bagi kesehatan emosi dan rohani kita. Ada begitu banyak dampak buruk dari berpikir secara keliru, antara lain dapat membuat saudara dan saya merasa tidak berdaya, merasa putus asa, kehilangan harapan dan sukacita, mengalami penderitaan yang tidak perlu, dan membatasi potensi ilahi yang kita miliki. Sungguh pemikiran yang keliru ini mengakibatkan kerugian yang besar. Bukan hanya itu, ternyata juga pemikiran yang salah dapat menjadi wabah yang bisa menyebar. Ini berbahaya karena sebagian besar pemikiran ini bekerja di luar kesadaran kita. Puji nama Tuhan untuk pilihan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya pilihan karena ada janji firman Allah yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita akan melihat dan mempelajari tentang 3 tipe utama dari pemikiran keliru menurut psikolog Michael Yapko dalam bukunya Hand Me Down Blues yang sudah saya percaya teman-teman semua para shiners setelah membacanya ya. Yang pertama, pemikiran semua atau tidak satupun. Pemikiran semua atau tidak satupun ini adalah pemikiran yang membesar-besarkan segala sesuatu dari fakta yang sebenarnya. Pemikiran ini muncul saat ada satu kejadian atau pengalaman yang tidak baik terjadi dan kita mengatakan bahwa segala-galanya menjadi kacau atau hancur. Satu pengalaman buruk dengan seorang polisi, misalnya, dan kita mengatakan bahwa semua polisi adalah buruk. Satu kejadian tidak menyenangkan dengan seorang perawat pada saat kita di rumah sakit misalnya, dan kita mengatakan bahwa semua perawat adalah mengerikan. Satu kegagalan dalam suatu hal baru yang ingin kita lakukan dan mulai kita kerjakan, dan kita katakan bahwa ketika kita tidak berhasil, kita katakan, oh, saya tidak berbakat sama sekali, dan sebaiknya segera berhenti. Sebaliknya juga demikian, untuk satu kejadian baik atau menyenangkan, maka kita pun menyamaratakan bahwa semuanya berlangsung dengan baik. Jadi,
Intinya kita hanya melihat segala sesuatu dari satu sudut pandang saja dan menyamaratakan segalanya. Saya ambil contoh kisah Yakub dalam Kejadian 42 ayat 36. Dikatakan bahwa Yakub, ayah mereka, berkata kepada mereka, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, Simeon tidak ada lagi, sekarang Benyamin pun tidak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya. Di sini Yakub mencap dirinya sebagai seorang yang menanggung segala penderitaan. Memang betul dia telah kehilangan Yusuf dan terancam akan kehilangan anaknya Benyamin. Tetapi sebenarnya ada banyak hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Tuhan telah memberkati hidupnya, bahkan Tuhan sebenarnya tengah menyiapkan hal besar bagi kehidupannya serta keturunannya, tetapi pemikirannya yang keliru telah membuat dia tidak bisa melihat. Dia hanya bisa melihat bahwa hanya dia yang menanggung segala penderitaan dalam hidupnya. Jadi ketika kita memiliki pemikiran semua, segalanya, selalu, tidak satu pun, tidak pernah, kita akan dengan mudah melewatkan berbagai cara di mana Tuhan menyatakan diri dalam kehidupan kita. Contoh lain dalam Yohanes 1 ayat 46. Nathanael ketika mendengar berita tentang Sang Mesias yang berasal dari kota kecil Nazaret, dia mengatakan demikian, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nathanael membuat penilaian yang keliru berdasarkan stereotip, menyamaratakan semua hal. Tetapi Yesus tidak tersinggung pada sikap Nathanael. Yesus malah mengundang Nathanael untuk mengikutinya dan membuka matanya pada banyak perkara besar di depan. Tipe pemikiran keliru yang kedua, menganggap sebagai persoalan pribadi. Atau kalau saya boleh menerjemahkannya dengan terjemahan lebih bebas, maka saya menyebutnya dengan terlalu mengambil hati segala sesuatu. Kita cepat membuat penafsiran negatif atas kejadian atau peristiwa yang kita alami. Karena apa? Karena kita terlalu mengambil hati semua tentang diri kita. Misal, saya tidak dipilih sebagai ketua kaum ibu. Pastilah saya tidak pantas dan tidak kompeten untuk memimpin. Saya tidak diajak makan bersama teman-teman. Pastilah teman-teman tidak menyukai saya. Oh, ibu itu tidak membalas WA atau telepon saya. Dia pasti marah. Dia pasti sedang mengacukan saya. Nah, karena pemikiran keliru tipe ini, kita dengan cepat mengambil kesimpulan yang negatif. Kita mengambil kesimpulan yang negatif yang tidak didasari pada kebenaran dan pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri karena menimbulkan kemarahan, rasa sakit, rasa frustasi, dan kebencian. Tentu saja pemikiran seperti ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Saya mengajak ibu-ibu semuanya, walaupun dalam keadaan mic-nya di-mute, mari kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 8 ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita terlalu fokus dengan diri kita sendiri dan terlalu mengambil hati akan segala sesuatu, sehingga akhirnya kita berpikir negatif, artinya kita tidak melakukan firman Tuhan ini. Artinya kita tidak memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar dan disebut kebajikan dan patut dipuji tersebut. Mari teman-teman para shiners, kita mulai mengkoreksi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita berkaitan dengan pemikiran keliru yang kedua ini. Yang ketiga, pemikiran keliru jenis ketiga ini berpikir semuanya tidak akan pernah berubah. Jika kita berpikir bahwa semuanya tidak akan pernah berubah, maka kita terperangkap dalam masa lalu. Kita tidak bisa fokus pada apa yang ada di depan. Kita terlalu fokus dengan apa yang ada di belakang kita. Masa lalu tidak selalu menjadi patokan akan hal-hal yang akan kita alami di masa yang akan datang. Ingat, saudara dan saya memiliki pilihan. Hanya karena ada hal-hal tidak baik di masa lalu bukan berarti masa depan menjadi tidak baik juga. Demikian juga sebaliknya. Hanya karena di masa lalu saya, saudara mengalami hal-hal yang baik bukan berarti masa depan juga akan terus baik-baik saja. Kita diberikan pilihan untuk kita meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ambil contoh kisah Daud. Daud dan Goliat. Dalam 1 Samuel 17, kita melihat bahwa Saul dan pasukannya berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Goliat. Tetapi seorang Daud memiliki keyakinan akan kuasa Tuhan. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dia memiliki keyakinan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dan dia tidak berpikir yang sama dengan pasukan Saul.
saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, para Shine Leaders, masa depan saudara dan saya bisa lebih baik daripada apapun yang pernah kita alami sebelumnya. Masa depan tidak harus sama dengan masa lalu yang penuh masalah dan kesusahan. Alih-alih terus sibuk memikirkan masa lalu dan berpikir bahwa semuanya tidak akan berubah, mari kita mulai memikirkan untuk membuat perubahan di masa depan. Bagaimana kita menerobos tembok pemikiran keliru? Kita akan belajar satu demi satu malam hari ini. Salah satunya adalah dengan mengetahui kapan saatnya kita mengikuti dan kapan saatnya kita tidak mengikuti perasaan kita. Karena kita ini diciptakan menurut gambar Allah, kita pun memiliki kemampuan untuk mengalami emosi. Akan tetapi, mari belajar untuk mengetahui bahwa ada waktu dan tempat untuk tidak mengikuti perasaan kita, karena perasaan itu bisa menyesatkan. Ibaratnya, teman-teman Shiners, jangan menempatkan perasaan kita ini di kemudi supir. Artinya jangan biarkan perasaan kita yang memimpin hidup kita. Akan tetapi, jangan juga menempatkan perasaan kita ini di bagasi mobil. Seakan-akan kita tidak perlu memperhatikan sama sekali akan apa yang kita rasakan. Paling tepat adalah menempatkannya di kursi penumpang, karena jika diperlukan, kita dapat mendengarkan pendapatnya. Evaluasi perasaan kita, cari tahu apakah emosi kita sungguh-sungguh berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini, dan bukan karena hal-hal yang terjadi di masa lalu. Tuhan memberikan saudara dan saya sistem panduan batin dalam menempuh kehidupan, yaitu pikiran dan perasaan. Mengetahui kapan mengikuti perasaan dan kapan tidak perlu mengikuti perasaan adalah sangat penting jika kita ingin bertumbuh menuju kedewasaan rohani dalam Kristus. Cara lain mengalahkan pemikiran yang keliru adalah dengan berhenti membaca pikiran. Stop mind reading. Hanya Tuhan yang Maha Tahu dan dapat mengetahui hati dan pikiran setiap orang. Namun seringkali ya, kita mungkin para wanita malah kebanyakan mengambil peran sebagai Tuhan saat kita membuat asumsi tentang pikiran orang lain atau menafsirkan perilakunya tanpa memverifikasi fakta. Mari kita berhenti berpikir keliru dan mempertahankan kesehatan emosi serta rohani kita dengan membuat keputusan sadar untuk berhenti membaca pikiran dan memeriksa asumsi yang kita miliki dengan berbicara secara langsung dan secara pribadi kepada yang bersangkutan. Dan bukan berbicara dalam benak kita sendiri, lalu mereka-reka akan segala sesuatunya. Cara yang ketiga yang dibahas di buku ini dalam bab 7 adalah dengan melakukan sesuatu yang berbeda. Para Shiners yang terkasih, saudara mungkin pernah mendengar definisi gila dari Albert Einstein yang sering dikutip, melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, ternyata bisa saja nih, tanpa kita sadari, saudara dan saya sama seperti Gary, yang melakukan hal yang sama berulang-ulang dan kita mengeluh karena kita tidak mendapatkan perubahan apapun. Mari teman-teman Shiners, Shine Leaders yang terkasih di regional 5, 6, dan 7 sekalian. Mari kita mulai belajar peka untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Mari kita ajukan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saya bersedia berhenti dari melakukan sesuatu yang sudah biasa, tapi tidak berhasil, dan mencoba sesuatu yang terasa tidak biasa, tapi sepertinya kemungkinan bisa berhasil. Lalu yang kedua, apa yang akan saya sesali 20 tahun dari sekarang jika saya tidak bangkit dan melakukan sesuatu untuk mengubah situasi saya? Yang ketiga, apakah saya sedang melakukan apa yang Tuhan memang rancangkan untuk saya lakukan? Pada akhirnya kita perlu bertanya, apakah kita berlayar bersama angin atau melawan angin? Saat kita berlayar melawan angin, maka kita akan sangat sulit mengendalikan kemudi kapal yang kita kemudikan. Tetapi saat kita berlayar bersama angin, kita tidak mengalami kesulitan. Di sini maksudnya Roh Kuduslah yang sanggup menuntun dan mengoreksi setiap pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Sering saat Roh Kudus mengingatkan kita, tetapi mungkin kita mengabaikannya, dan terjadilah banyak hal-hal yang sulit. Bukan berarti juga kehidupan dengan Roh Kudus adalah kehidupan bebas hambatan. Tetapi intinya, yang paling penting bersama Roh Kudus, kita menjalani kehidupan yang lebih indah. Kita
terbebas dari mengalami hal-hal yang tidak perlu kita lewati akibat dari pemikiran yang keliru. Kembali saudara dan saya diajak untuk memfokuskan kembali hidup kita ini supaya kita berhasil mengalahkan pemikiran-pemikiran yang keliru yang sering menjebak kita dalam kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan pelayanan, dalam hubungan kita dengan sesama, dalam hubungan kita dengan keluarga dan lain sebagainya. Biar kita boleh hidup dalam damai sejahtera yang berasal dari Allah. Belajar untuk terus setia mengikuti tuntunan Tuhan dan berdiam dalam kebenaran firman-Nya. Sebelum saya mengakhiri pemaparan saya untuk quit faulty thinking atau berhenti berpikir keliru ini, izinkan saya membagikan sedikit kesaksian mengenai hal ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Moderator di awal perkenalan, tadi saya memiliki 3 orang putri. Putri saya yang pertama bernama Sarah. Tahun lalu dia naik ke kelas 3 SMA atau kelas 12, yang artinya tidak lama lagi dia akan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah umumnya dan harus bersiap masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya dan suami memiliki kerinduan agar anak kami Sarah dapat memilih jurusan yang tepat, yang sesuai bidang minat, yang sesuai dengan bakatnya. Mengapa demikian, para Shiners? Karena saya dan suami dapat dikatakan korban salah jurusan. Suami saya mengecap pendidikan strata 1 di pertanian jurusan hama dan penyakit, tetapi kemudian terpanggil menjadi hamba Tuhan dan meneruskan strata 2-nya dalam lintas budaya penginjilan. Masalahnya sebenarnya bukan karena panggilan Tuhan tersebut, saya katakan dia salah jurusan. Karena sejak duduk di bangku awal kuliah pertanian pun, ternyata hal tersebut hal yang sulit baginya karena dia lebih tertarik, lebih menyukai ekonomi dan marketing gitu ya. Jadi bayangannya tentang pertanian itu benar-benar buyar dengan harapannya gitu. Sementara saya sendiri pun masuk ke salah satu akademi sekretari yang cukup ternama di Jakarta dengan tujuan supaya cepat mendapatkan pekerjaan. Padahal dari kecil nih ibu-ibu ya, saya dari usia pokoknya masih kecil gitu, saya udah ngumpulin anak tetangga, saya udah ngajarin bahasa Inggris kepada mereka. Nah, terjadilah akhirnya setelah menikah, saya pindah haluan kembali kuliah di pendidikan bahasa Inggris, menyelesaikan strata 1 dan strata 2 saya, seperti mengulang dari awal, seperti yang D3-nya itu totally nggak kepake karena beda jurusan. Nah, karena pengalaman ini, kami selalu mendorong anak kami Sarah untuk benar-benar memikirkan, memutuskan jurusan perkuliahannya. Tetapi anak kami ini selalu setiap kali ditanya, kakak mau masuk apa? Masih bingung, belum tahu. Dan memang dia tidak termasuk kategori anak yang lambat menurut saya, tapi juga menurut saya tidak terlalu unggul. Dan saya mendorong dia untuk lebih giat belajar dengan cara yang saya ketahui, yaitu berkutat dengan buku-buku. Tetapi yang saya perhatikan, dia belajar sambil ngobrol dengan teman-teman, terlihat sangat santai. Saya sering mengkritik dia, karena pemikiran saya hanya ada satu cara yang baik untuk belajar, yaitu berkutat dengan buku-buku dan tidak memegang atau melihat HP, which is memang tidak relevan ya di dunianya saat ini, di mana dia sendiri masuk ke suatu sistem baru pembelajaran secara online atau daring sebagai dampak dari pandemi yang ada, sehingga kebutuhan memegang HP atau gadget menjadi lebih tinggi dari biasanya. Bagi anak remaja sendiri, gadget itu udah kayak kehidupan sehari-hari mereka, ditambah lagi dengan situasi yang ada. Saya sendiri jadi sering menyalahkan diri, menyamaratakan situasi, di mana saya tidak bisa menghandle situasi ini dengan mengatakan pada diri saya, mungkin saya bukan ibu yang baik ya, mungkin kami terlalu memanjakan dia, karena memang jarak usianya cukup jauh dengan adik kembarnya, 9 tahun, dia baru memiliki adik. Sering saya berpikir secara keliru bahwa, aduh anak saya ini tidak pernah berubah, selalu terlalu santai, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan setiap kami membahas masalah ini, ibu-ibu tahu, untuk memutuskan dia memilih jurusan di mana dan jurusan apa dan di mana, itu selalu menjadi pembicaraan yang membuat frustasi. Kalau nggak Sarahnya yang meneteskan air mata, maka saya yang berubah marah, saya yang berubah emosional. Hal ini terjadi berulang-ulang, sampai akhirnya saya memutuskan untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Saya berhenti mengkritik cara belajar dia. Sedikit demi sedikit saya mengarahkan bahwa ada kalanya penting untuk belajar secara mandiri tanpa teman, karena ada saatnya dia akan menghadapi ujiannya sendiri. Tapi saya juga belajar bahwa caranya belajar
dengan ngobrol dengan teman, itu adalah cara belajar yang dia lebih nyaman. Saya juga mulai mengecilkan pilihan-pilihan yang menarik bagi dia. Saya berikan masukan bagaimana dampak dari pandemi ini belum diketahui ujungnya, dan mungkin jauh lebih baik tetap dekat bersama keluarga untuk saat ini daripada kuliah di luar kota atau keluar daerah. Ada beberapa proyek yang saya coba berikan dan dia kerjakan dengan baik, sehingga saya mengarahkan dia untuk melihat mungkin jurusan ini cocok untuk dia gitu ya, Kak. Kayaknya kamu cocok deh lakukan ini. Dan sampai akhirnya, puji Tuhan, Sarah bisa memutuskan jurusan yang akan dia ambil di universitas yang ada di kota kami saat ini. Tidak mudah memang para Shiners, tapi akhirnya Tuhan memperlihatkan bagaimana saya selama ini telah berpikir keliru mengenai anak saya. Dia akhirnya lulus di Universitas Samratulangi jurusan Teknik Informatika melalui jalur undangan atau prestasi. Dan yang lebih mengagetkan saya lagi, saat kelulusan dia menerima peringkat keempat terbaik di kelasnya sendiri. Sementara kelasnya sendiri merupakan kelas terbaik atau kelas unggulan. Saat saya berhenti berpikir keliru dan melakukan sesuatu yang berbeda, Roh Kudus menolong saya, juga anak saya, untuk mengambil keputusan yang tepat dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada hal-hal indah yang terjadi. Setelah hal ini kami lewati, kami mulai lebih sehati. Bahkan untuk uang kuliahnya pun kami berdua berdoa, bergandengan tangan minta sejumlah rupiah yang akan menjadi jumlah UKT. Karena ibu-ibu UKT setiap anak-anak berbeda begitu ya. Jadi sesuai dengan pendapatan orang tuanya. Nah, luar biasa para Shiners yang dikasihi Tuhan. Jumlahnya keluar persis seperti yang kami doakan. Lalu sebagai bonus, Tuhan memberikan kejutan-kejutan kecil untuk ketaatan kami. Jumlah yang sudah saya dan suami tabung untuk keperluan kuliah Sarah tidak perlu dikeluarkan karena Tuhan kirim orang-orang menyediakan sejumlah yang Sarah perlukan itu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kiranya kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan nanti dalam grup masing-masing, silakan ibu-ibu berbagi pengalaman, baik itu kesulitan, kegagalan, atau kemenangan yang kita alami dalam kaitannya berhenti berpikir keliru. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pertemuan kami malam hari ini. Kami boleh sama-sama belajar, boleh sama-sama mendengarkan topik berhenti berpikir keliru. Mampukan setiap kami untuk berhenti berpikir keliru, Tuhan. Keluar dari setiap hal-hal yang salah dan mulai memikirkan hal-hal yang benar dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk melakukan segala sesuatu setur dengan kehendak firman Tuhan. Kami belajar untuk mengerti dan mengenal tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih biar sebentar dalam pertemuan, dalam breakout rooms, ada keterbukaan, ada saling membangun, ada saling menyembuhkan, karena kami saling mendoakan satu dengan yang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.